Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loni Bugda, NPM A1D01916 dari Prodi Biologi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kelas cyanobita. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan cyanobita? Untuk teman-teman ketahui, cyanobita atau yang sering juga kita sebut sebagai alga hijau biru atau green alga adalah ganggang bersel tunggal atau membentuk benang dengan struktur tubuh yang masih sederhana serta memiliki warna biru kehijauan, dan juga cyanobita ini bersifat autotrof. Jadi cyanobita ini merupakan bagian dari alga yang memiliki sel tunggal dan memiliki struktur tubuhnya yang masih sederhana serta berwarna yang kehijau-hijauan. Dan juga bersifat autotrof, artinya cyanobita ini mampu menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian kita masuk ke struktur sel cyanobita. Bisa teman-teman lihat pada layar struktur sel dari cyanobita ini. Bagian terluar terdiri dari lapisan lendir, kemudian ada sarkoidosnya, ada phycobilison, ada pilakoid, DNA, karboksison, ribosom, cyanosin, dan juga dinding selnya. Bisa teman-teman perhatikan gambar struktur sel cyanobita tersebut. Kemudian ciri-ciri dari cyanobita. Pertama, cyanobita itu bersifat prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti sel. Kemudian, cyanobita itu tidak mempunyai plasida. Adapun beberapa jenis memiliki sel khusus yang disebut dengan heterofita atau heterofit, dan perkembangbiakannya dengan membelah diri atau fragmentasi. Kemudian ada yang bersel tunggal, bersel banyak, dan ada juga yang hidup berkoloni. Memiliki pigmen phycobilin yang menyebabkan warnanya menjadi hijau kebiruan, dan juga warna ganggang ini yaitu hijau serta memiliki filamen yang berupa sel, dan juga dinding selnya mengandung peptida, selulosa, dan hemiselulosa, dan juga kadang-kadang cyanobita ini berwarna. Kemudian adapun klasifikasi dari kelas cyanobita, di mana cyanobita ini terdiri dari 3 ordo. Yang pertama itu ada ordo Crococales, ordo Caneophyllonales, dan juga ordo Hormogenales. Untuk ordo Crococales, ordo ini berbentuk tunggal atau kelompok dan tidak memiliki spora, serta ordo ini juga memiliki warna biru kehijau-hijauan. Kemudian ada ordo Caneophyllonales, yang mana ordo ini adalah alga bersel tunggal atau merupakan koloni yang berbentuk benang yang mempunyai spora. Sedangkan kalau untuk Crococales tadi dia tidak mempunyai spora. Itulah perbedaan dari kedua ordo ini. Untuk ordo Caneophyllonales ini dia memiliki terdiri dari 3 famili. Yang pertama itu ada famili Fluorocacea, ada famili Dermocacea, dan juga ada famili Camosygonacea. Kemudian untuk ordo yang ketiga yaitu ordo Hormogenales, yang mana di ordo Hormogenales ini alga ini membentuk koloni yang berupa benang dan diselubungi dengan suatu membran. Ordo Hormogenales ini terdiri dari 5 famili. Yang pertama itu ada famili Oscillatoraceae, famili Nostocacea, ada juga famili Stygonematacea, dan juga famili Stygonematacea dan Rivulariacea. Selanjutnya reproduksi dari cyanobita. Jadi cyanobita ini berkembang biak dengan 4 cara. Yang pertama itu dengan pembelahan sel, di mana pada pembelahan sel ini cyanobita itu akan membelah menjadi 2 dan membentuk sel tunggal. Contohnya pada Gliocephala. Kemudian ada heterofit, yang mana pada heterofit ini sel cyanobita tersebut kandungan selnya terlihat homogen dengan
yang memiliki dinding yang transparan. Kemudian fragmentasi, di mana fragmentasi ini adalah cara memutuskan bagian tubuh tumbuhan yang kemudian membentuk individu baru. Fragmentasi ini pemutusan bagian dari tumbuhan tersebut sehingga menghasilkan individu baru. Salah satu contohnya itu ada yang terjadi pada Oscillatoria. Kemudian ada spora. Untuk perkembangbiakan dengan spora ini biasanya dalam keadaan cyanophyta itu kurang menguntungkan, yang sebenarnya merupakan sel vegetatif. Spora ini membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. Kemudian adapun peranan dari cyanophyta. Cyanophyta atau ganggang hijau biru ini memiliki peranan yang pertama itu sebagai penyedia oksigen bagi perairan, kemudian merupakan bahan pangan atau produsen bagi makhluk hidup di air, dan juga cyanophyta ini pengikat nitrogen bebas yang hidup di air dan mampu menyuburkan tanah. Kemudian yang terakhir yaitu cyanophyta berperan sebagai bahan makanan, misalnya yang terdapat pada spirulina. Baiklah teman-teman, itulah saja yang bisa saya sampaikan mengenai cyanophyta atau ganggang hijau biru ini. Terima kasih.